Halo para pelaku UMKM, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan usahanya laris manis ya. Amin. Perkenalkan, saya Reno Fabiansa, mahasiswa aktif di Universitas Diponegoro. Dimana pada kesempatan kali ini, saya pengen banget ngajak ngobrol bareng Bapak Ibu dan teman-teman pelaku UMKM soal sesuatu yang sering kita anggap jauh, padahal nyatanya itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan teman-teman pelaku UMKM, kita semua ngerti kalau bangun usaha itu capeknya minta ampun. Kita rintis dari nol, kita bangun dengan kerja keras dan berkeringat sampai akhirnya bisa sampai di titik ini. Namun, pernah nggak kepikiran, gimana kalau besok musibah yang nggak kita inginkan terjadi? Gimana kalau besok toko kita kebakaran, gerobak kita hilang, atau amit-amit kita jatuh sakit? Apakah Bapak Ibu dan teman-teman sudah punya rencana cadangan? Berdasarkan data dari Kementerian UMKM, 40% UMKM di Indonesia itu gagal bangkit setelah terkena musibah. Dan 25% sisanya itu perlu waktu 2 tahun lebih untuk bangkit kembali. Rencana awal tabungan yang akan digunakan untuk nambah stok barang atau buka cabang baru harus ludes untuk menutup kerugian tadi. Tapi sekarang tenang aja, karena ada yang namanya asuransi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, anggap aja asuransi itu seperti cara kita buat jaga-jaga dengan ngalihin kerugian keuangan ke pihak lain. Nah, anggap aja asuransi itu seperti payung. Payung emang gak bisa cegah hujan, tapi payung bisa nyegah kita buat basah kuyup karena hujan. Sama seperti asuransi. Asuransi emang gak bisa cegah kebakaran atau sakit. Tapi asuransi bisa pastiin kalau musibah tadi terjadi, Bapak Ibu nggak akan nanggung ruginya sendiri. Ada dana santunan dari perusahaan asuransi. Dan yang paling penting adalah keberlanjutan usaha Bapak Ibu. Dengan asuransi, saat kita kena musibah, kita nggak perlu tutup terlalu lama. Kita sudah bisa perbaiki tempat usaha kita atau beli modal lagi tanpa harus nunggu tabungan terkumpul dari nol. Mungkin sekarang yang ada di benak Bapak Ibu dan teman-teman adalah, loh Mas, kok perusahaan asuransi bisa sih gantiin kerugian kita? Kok mereka mau? Nah, sebenarnya konsepnya sangat sederhana, yaitu dengan gotong royong. Kita cukup bayar biaya kecil ke perusahaan asuransi. Nah, biaya ini itu disebut dengan premi. Premi itu ibarat iuran yang dilakukan oleh ribuan orang yang punya risiko yang sama seperti kita. Jadi seperti ini, misal hari ini Bapak Ibu daftar asuransi, terus beberapa hari kemudian Bapak Ibu kena musibah yang sudah disepakati untuk ditanggung. Oleh karena itu, perusahaan asuransi itu bakal ngasih dana santunan ke Bapak Ibu. Di mana uang hasil dana santunan itu adalah hasil akumulasi dari ribuan orang yang sama seperti kita. Nah, Bapak Ibu, biar gotong royong tadi itu mempunyai kekuatan hukum, maka dibuatlah yang namanya polis. Nah, Bapak Ibu nggak perlu anggap polis itu dokumen yang menakutkan. Anggap aja polis itu buku aturan main. Di dalamnya ada hak dan kewajiban Bapak Ibu, lalu ada hak perusahaan asuransi, lalu juga tentang risiko yang ditanggung dan tidak ditanggung, lalu berapa besar premi serta santunannya, dan bagaimana cara klaimnya. Jadi semuanya jelas, transparan, dan gak ada yang ditutup-tutupi. Nah Bapak Ibu, satu lagi, ada yang namanya Otoritas Jasa Keuangan, atau kita akrab sapa dengan OJK. OJK itu merupakan salah satu lembaga negara yang salah satu tugasnya itu adalah untuk mengawasi setiap langkah gerak perusahaan asuransi. Jadi Bapak Ibu tenang aja, karena asuransi ini merupakan salah satu mekanisme yang sah dan aman yang dilindungi langsung oleh negara. Tapi sebelum kita berasuransi, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang bareng-bareng. Yang pertama, kepentingan yang sah. Bapak Ibu, kita tuh nggak bisa loh asuransiin tempat usaha orang lain hanya karena kita ingin cari untung. Misal, kalau kita asuransiin tempat usaha orang lain, terus mereka kebakaran, terus kita dapat untungnya, atau dapat dana santunan. Itu nggak bisa dan nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi, kita itu hanya bisa asuransiin sesuatu yang jika terjadi risiko, kita benar-benar mengalami kerugian nyatanya. Lalu yang kedua adalah itikat baik. Bapak Ibu, dalam asuransi semua pihak itu harus terbuka. Kita cerita apa adanya soal usaha kita. Dan perusahaan asuransi itu juga wajib menceritakan secara detail terkait dengan manfaat dan pengecualian. Lalu yang ketiga adalah ganti rugi yang pas. Bapak Ibu dan teman-teman, ingat ya, asuransi itu bukan buat cari untung, tapi buat ganti rugi yang setara. Jadi kalau semisal kita mengalami kerugian, asuransi itu bakal ganti rugi yang setara sesuai dengan kerugian aktual kita, dan kita nggak akan dapat keuntungan lebih. Lalu yang keempat adalah sebab akibat yang jelas. Bapak Ibu dan teman-teman, ingat, tidak semua musibah itu bisa ditanggung oleh asuransi. Ini semua kembali lagi kepada polis kita tadi, apakah musibah itu ditanggung atau tidak ditanggung. Setelah tahu gambaran umum soal asuransi, mungkin sekarang yang ada di benak pikiran Bapak Ibu dan teman-teman adalah, asuransi ribet gak sih? Asuransi mahal gak sih? Tenang aja Bapak Ibu, karena buat para pelaku UMKM seperti kita, ada yang namanya asuransi mikro. Asuransi mikro ini anggap aja kecil-kecil cabai rawit. Ingat aja kata kuncinya, SMES. S-M-E-S. S sederhana.
Dokumen yang diperlukan buat daftar asuransi ini itu nggak ribet, nggak berbelit-belit, dan yang paling penting nggak bikin pusing. Lalu M, mudah. Kita bisa bayar lewat HP atau merchant terdekat dengan rumah kita. Lalu E, ekonomis. Harga dari asuransi mikro itu sangat terjangkau, jadi kita nggak perlu bingung buat nyari dana tambahan yang gede. Lalu S, segera. Nah, saat Bapak Ibu kena musibah yang sudah ditanggung, asuransi mikro itu cairnya cepet banget, jadi Bapak Ibu sudah bisa dagang lagi. Dan sekarang Bapak Ibu nggak perlu bingung nyari asuransi mikro kemana ya, karena sekarang itu banyak banget loh perusahaan-perusahaan di Indonesia itu menyediakan produk asuransi mikro. Karena pada dasarnya asuransi mikro itu merupakan salah satu produk yang sudah distandari langsung oleh OJK, biar harganya itu tetap seragam dan terjangkau. Nah, sebagai gambaran, ada produk asuransi mikro kerusakan tempat usaha, di mana pembayaran preminya itu hanya puluhan ribu saja per tahun. Jadi karena banyak perusahaan asuransi yang menyediakan itu, jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja mana perusahaan yang paling cocok buat Bapak Ibu. Nah, dari hal itu kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa sebenarnya perusahaan asuransi di Indonesia itu sangat peduli loh dengan para pelaku usaha kecil. Mereka menyediakan asuransi mikro seperti itu karena mereka sadar jika usaha kecil seperti kita itu kena musibah, itu sangat rentan buat gulung tikar. Tapi sayangnya informasi seperti itu kurang terdengar oleh kita. Akhirnya timbul sebuah framing di masyarakat kalau asuransi itu nggak penting, ribet, dan mahal. Nah, oleh karena itu di sini saya hadir sebagai jembatan informasi atau teman diskusi bagi Bapak Ibu. Tugas saya di sini bukan cuma jadi sales produk asuransi, tapi untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM di Indonesia itu punya perlindungan atau perisai buat usahanya di masa depan. Nah, saya ini ingin banget melihat para pelaku UMKM di Indonesia itu tidak hanya jago ngelola uang, tapi juga jago ngelola masa depan. Oke, kita lanjut ke yang paling penting. Gimana cara kita tahu produk asuransi itu beneran aman? Nah, tips dari saya itu hanya satu Bapak Ibu dan teman-teman. Cek 2L-nya, legal dan logis. Yang pertama, legal. Pastikan produk asuransi yang Bapak Ibu ingin daftar itu juga sudah terdaftar di OJK. Karena jika produk asuransi sudah terdaftar di OJK, hak kita sebagai nasabah itu juga ikut dilindungi oleh negara. Lalu yang kedua adalah logis. Bapak Ibu dan teman-teman, ingat, tujuan asuransi itu bukan buat bikin kita kaya mendadak, tapi buat bantu kita jagain masa depan kita. Jadi, kalau semisal ada asuransi yang janjinya manis tapi dan gak logis, harus hati-hati ya. Dan ya, kalau Bapak Ibu dan teman-teman ingin tahu lebih banyak soal gimana sih cari asuransi yang aman, atau seenggaknya gimana sih cara tips ngelola keuangan kita, bisa banget buat kunjungi website sikapiuangmu.ojk.go.id, di mana website ini resmi dari OJK yang tujuannya buat kita belajar. Isinya edukatif, bahasanya mudah dimengerti, dan yang paling penting bisa bikin kita makin jago ngelola risiko kita di masa depan. Nah, sebelum saya akhiri, saya ada satu pesan nih buat para pelaku UMKM di Indonesia. Asuransi bagi tempat usaha kita bukan berarti kita takut akan masa depan, tapi kita sayang dengan apa yang sudah kita bangun dengan kerja keras. Kita ingin melihat usaha kita tetap berdiri dalam cuaca apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita rintis dari nol harus kandas dalam semalam hanya karena risiko yang sebenarnya bisa kita antisipasi. Mari jadi generasi UMKM yang cerdas, yang tidak hanya pandai mengelola uang, tapi juga pandai mengelola masa depan. Akhir kata, saya Reno Fadliansah, bangga bisa berbagi dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa.